Catatan, bacanya tengah malam dan dengerin lagu Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. 20 Maret 2019. Ini adalah pertemuan kedua Agus dengan Gita. Muka Agus selalu tersenyum. Rasanya senang sekali, sebuah perasaan yang sudah lama dia tidak rasakan. Dia bisa senyum-senyum kuda ketika dia sedang berjalan dengan Gita. Mereka ketemu 2 kali. Kali ini sudah terlihat sangat jelas bahwa Agus menyukai Gita. Seperti ada tanda stempel di muka bahwa ada tulisan bucin di mukanya. Mungkin bukan bucin lagi, akan tetapi stempel yang lebih tinggi. Hacin. Hamba cinta! Mereka hanya makan saja, akan tetapi bagi Agus, ini merupakan makan yang sangat menyenangkan. Agus duduk di depan Gita karena dia pernah membaca salah satu artikel kalau kita masih PDKT, baiknya kita duduk di depannya, jangan di sampingnya. Walau secara fisik memang akan lebih dekat dengan gebetan, akan tetapi untuk ngobrol akan susah sekali. Karena gebetan perlu effort untuk saling berhadapan. Jadi kalau duduk di depannya, kita sudah saling hadap-hadapan secara otomatis. Trik ini Agus terapkan dan rencananya berjalan lumayan lancar. Terima kasih majalah Aneka Yes. Suara hati Agus terdengar. Mereka ngobrol ngalor ngidul sampai ke beberapa hal. Rasanya obrolan seperti tidak ada habisnya. Rasanya Agus bisa menjadi pendengar dan pencerita yang baik jika berada di sebelah Gita. Dia senang jika Gita terhibur oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bodoh, akan tetapi bisa membuat Gita tertawa. Seperti, kucing kampung kalau mudik kemana ya Git? Diikuti oleh wajah Gita yang tercengang dan tertawa. Agus senang ketika Gita tertawa. Dia suka senyumannya. Senyum yang kalau misalnya harus dibayar 2.000 per sekali melihat, maka akan membuat Agus miskin. Walaupun memang secara dasarnya Agus memang sudah miskin. Obrolan menjadi lebih dalam dan membahas masalah pribadi. Kamu kenapa putus sama yang sebelumnya? Tanya Gita yang sedikit penasaran. Ya gitu, bosen, jawab Agus dengan datar. Bosen? Kata Gita dengan muka sedikit heran. Iya, pasangan gue yang bosen, terus dia jalan sama orang lain. Jawab Agus dengan canggung. Hahaha, kasihan banget sih lu Gus. Diikuti oleh senyum Gita. Iya, tawa Agus sedikit cengok karena dia malu sendiri. Kalau lu sendiri bagaimana? Tanya Agus. Gua diselingkuhin juga, jawab Gita. Agak sedikit hening lalu Agus bertanya lagi. Siapa namanya? Tanya Agus. Namanya Miko, jawab Gita. Dalam pikiran Agus berpikir, namanya kayak toko-toko di Wattpad ya? Iya, Agus memang bodoh sempat-sempatnya terdistraksi oleh pikiran itu. Tapi bukan berarti Agus tidak kesal dengan Miko karena membuat Gita terluka seperti ini. Ganteng? Tanya Agus. Ya lumayan, jawab Gita. Kalau dibanding gue? Tanya Agus. Ya kalau dia lumayan, lu masuk ke minus Gus, kata Gita dengan yakin dan tanpa jeda mikir sekalipun seolah-olah ucapannya adalah natural sekali. Cukup jauh perbedaannya ya, kata Agus dengan sangat tahu diri. Kalau sama Budi gimana? Tanya Agus. Ya jadi minus banget, jawab Gita lagi. Perasaan Agus jadi sedikit lebih lega karena seenggaknya dia gak buruk-buruk amat. Ya tetap buruk sebenarnya, tapi gak buruk-buruk banget lah. Kenapa lu bisa mikir kalau Miko selingkuh? Tanya Agus. Gua tahu dari temannya Miko, jawab Gita. Waktu itu gue pernah ikut satu komunitas sama mereka. Ada temennya yang penasaran. Sebenarnya gue deket sama siapa? Kata Gita. Jadi lu backstreet gitu? Selak Agus. Iya. Karena gue merasa hubungan gue ya buat gue aja.
jawab Gita. Agus tertawa kali ini. Dia senang Gita masih bisa tertawa. Terus, apa yang lo tahu dari temannya Miko? Tanya Agus. Kalau Miko udah nikah, jawab Gita. Jadi lu diselingkuhin? Tanya Agus. Enggak, jawab Gita. Terus? Tanya Agus. Kayaknya gue yang jadi selingkuhannya, jawab Gita. Agus terdiam cukup lama. Dan lu mau tahu, Gus? Gue tahu dia nikah setelah dia 2 minggu nikah. Padahal setiap hari kita teleponan, kata Gita dengan mata yang sendu. Agus merasa gagal untuk menghibur Gita. Agus ingin mulai tebak-tebakan seperti angin-angin apa yang bisa ngangkat mobil? Angin untung beliung Britama. Tapi Agus tahu, itu tetap tidak akan membuat Gita tertawa. Padahal dia yang bilang, kita berdua berjuang untuk ngadepin mama. Lanjut Gita. Jadi nyokapnya gak setuju sama lu? Tanya Agus. Katanya iya, karena gue orang biasa aja. Dan dia pengen anaknya sama PNS. Jawab Gita. Agus diam dan berpikir. Emang kalau PNS itu punya kekuatan superhero apa sih? Kayaknya kayak orang biasa juga. Tapi celutukan ini hanya berada di kepala Agus. Agus tidak mau merusak momennya aja. Ya, tapi gue udah gak merasa sedih. Kayaknya gue udah biasa aja gitu, udah lupa. Bahkan dulu gue sempat heran kenapa gue bisa sebutin itu. Jawab Gita berusaha tegar. Hening agak lama. Ya mungkin teguran Allah aja. Karena gue lebih tergantung kebahagiaan sama makhluknya, bukan sama Allah. Lanjut kita lagi. Kali ini Agus terdiam. Yaudah balik yuk, kata Gita. Sebentar, 5 menit lagi boleh? Jawab Agus. Oke, jawab Gita. Kali ini Agus menikmati momen di tempat ini. Menikmati semuanya. Menikmati ketika mendengar cerita dari Gita. Tapi Agus tahu, entah kenapa istri Agus sudah mulai bereaksi. Entah kenapa Agus merasa Agus tidak akan bisa mengalahkan Miko. Sedikit pun. Walau Gita berkata bahwa dia telah melupakannya, tidak merasakan apa-apa lagi, tapi entah kenapa masih tetap berasa kesedihan. Gita boleh berbicara dengan Agus, akan tetapi sinar matanya memandang Miko. Dan seperti orang pada jatuh cinta pada umumnya, Agus merasakan empati yang tinggi, bahkan mungkin terlebih tinggi. Dia bahkan merasa sedih ketika hanya membayangkan Gita sedih. Dasar bucin. Balik ya Gus. Suara Gita memecahkan keheningan. Dan Agus tersenyum melihat Gita malam itu dan berkata, ayo kita pulang.